Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Juwilatul di sini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses belajar kita dan semoga kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya ya. Anak-anak, demikian tadi 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar yang ada di tayangan ya. Amatilah gambar di bawah ini. Di situ ada yang gambar, 2 gambar. Yang sebelah kiri adalah contoh gambar makanan sehat ya. Di situ ada beberapa opsi pertanyaan, yaitu sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat ya. Di situ terdapat macam-macam buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya di situ. Kemudian termasuk kategori makanan sehat yang manakah ya. Yang kedua ada pertanyaan juga, apakah kriteria dari makanan yang sehat ya. Anak-anak, seperti kalian ketahui ya bahwa makanan sehat itu baik bagi tubuh kita ya. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh ya. Utamanya berfungsi untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, ya, di samping sebelah kanan karena banyak sekali manfaat dari makanan sehat. Kemudian ada beberapa cara yang dimanfaatkan untuk membuat supaya makanan sehat itu bisa disukai ataupun menarik bagi orang lain. Di antaranya adalah dengan menggunakan iklan ya. Banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat ya. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembacanya ya. Coba kamu amati iklan-iklan ya yang ada di gambar tersebut. Ada 2 contoh iklan yang ada di gambar tersebut. Amatilah iklan-iklan tersebut dengan seksama ya. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik ya. Otomatis menarik karena supaya yang membaca atau melihatnya tertarik dengan apa yang dipromosikan yang ada di dalam iklan tersebut ya. Terutama kalimat tersebut berisi ajakan, yaitu memajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis ataupun yang disarankan oleh pembuat iklan ya. Kalian amati itu yang pertama adalah contoh iklan makanan sehat dan bergizi, disajikan gambar yang menarik yang membuat orang-orang ingin merasakan makanan yang ada di gambar ya. Demikian tadi contoh ilustrasi tentang makanan sehat dan juga contoh-contoh iklan yang bisa digunakan untuk mempromosikan makanan sehat ya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang iklan, berikut akan Ibu jelaskan definisi tentang iklan ya. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakatnya. Itu kalian ingat, apakah yang dimaksud dengan iklan? Yaitu suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat ya. Iklan sendiri bisa disampaikan melalui media cetak ya, seperti contohnya surat kabar ataupun juga bisa melalui media elektronik ya, seperti radio atau televisi ya. Iklan disajikan secara menarik ya, tentu saja harus menarik supaya orang yang melihat itu tertarik ya, ingin mencoba ataupun merasakan sesuatu yang ditawarkan pada produk itu ya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklannya ya.
Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan ya. Jadi apa yang ada di gambar tersebut, ada kata-katanya, itu merupakan kunci apa yang ditawarkan pada sebuah iklan ya. Berdasarkan tulisan mengenai iklan di atas ya, marilah mari kita cari hal-hal berikut dalam bentuk peta pikiran ya. Di situ sudah ada kata peta pikiran yang nanti bisa kalian coba mencari apa yang ada di bacaan iklan tadi ya. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, jelaskan hasil yang kalian dapat dengan menggunakan peta pikiran ya. Apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kemudian kata kunci yang ditemukan pada iklan itu apa ya? Kalian lihat salah satu contoh iklan saja ya. Kemudian ciri-ciri sebuah kata kunci ya. Kemudian alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah apa ya. Jadi kalian mengamati contoh satu iklan saja yang bisa kalian jadikan acuan atau patokan untuk menguraikan kata kunci yang ada di iklan tersebut ya. Nanti kalian sambil belajar mengamati gambar iklan, kalian bisa mengisi tabel-tabel berikut ya. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli ya tentang pentingnya makanan sehat ya. Penyempurna makanan sehat ya kalian tahu 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya apa ya? Adalah susu ya. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan ya. Susu umumnya dihasilkan dari sapi ya. Lah, apa yang dimakan oleh sapi tentunya kalian tahu ya. Sapi hingga menghasilkan susu ya. Jadi susu dihasilkan oleh hewan ternak sapi ya, dengan tentunya sapi tersendiri mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, untuk mengetahui tentang apa yang dimakan oleh sapi, maka kalian perlu tahu dulu tentang organ-organ pencernaan pada hewan serta fungsinya ya. Mari ya kita pelajari bersama tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya bersama-sama ya. Berikut adalah organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah contoh hewannya adalah serangga. Kalian amati di situ ada gambar serangga dan bagian-bagian organ pencernaan pada serangga ya. Di situ ada mulut, kemudian esofagus, ada tembolok, ada empedal, kantong lambung, usus, dan yang terakhir adalah anus ya. Mari kita lihat dulu proses dari pencernaan serangga ya. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Jadi dikunyah menggunakan mulut ya. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Jadi prosesnya sudah masuk ke mulut melalui tembolok ya, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Apakah yang dimaksud empedal? Empedal adalah lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim ya, lalu masuk ke usus untuk diserap ya. Dan yang terakhir adalah sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus ya. Kalian lihat itu prosesnya mulai dari awal masuk dikunyah menggunakan mulut, kemudian masuk ke tembolok dan seterusnya sampai berakhir dibuang melalui anus ya. Kalian nanti amati sendiri prosesnya pelan-pelan merupakan sistem pencernaan dari hewan serangga. Jadi organ-organ pencernaan serangga dan proses bagaimana serangga mengunyah makanannya ya. Berikutnya adalah nomor 2, ruminansia. Nah, apa ruminansia? Ruminansia itu adalah hewan memamah biak ya, ya. Di situ kalau memamah biak ya banyak sekali contohnya ya, bisa sapi, bisa banyak sekali ya. Proses dari cara hewan memamah biak yaitu makan, yang pertama adalah makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut ya. Jadi makanan masuk dalam mulut kemudian dikunyah gigi dengan dicampur dengan air liur ya. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen. Rumen itu perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen ya.
Setelah beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi ya. Ada beberapa proses ya. Makanan yang dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing ya. Proses berikutnya adalah makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kita untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam obamasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Dan yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus ya. Di situ ada contoh hewan yang termasuk contoh dari hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Itu adalah sapi ya. Contohnya di situ ada sistem organ pencernaan dari sapi, mulai dari tadi masuknya lewat apa, dibantu apa sampai terakhir ke anus ya. Berikutnya yang terakhir adalah organ pencernaan dari ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia lain ya. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ini secara global saja sudah disebutkan sistem pencernaan dari hewan-hewan yang tersebut di atas ya. Dimulai dengan sistem pencernaan ikan ya. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan katak dan reptilia sekarang ya. Sistem pencernaan katak dan reptilia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka itu tempat pembuangan sisa pencernaan ya. Yang ketiga, sistem pencernaan burung ya, serupa dengan serangga, hampir sama dengan serangga yang sudah Ibu terangkan tadi ya. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, ampedal, usus, dan kloaka ya. Kloaka, ingat kloaka adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Dan yang terakhir adalah sistem pencernaan mamalia ya, terdiri dari apa saja? Kalau sistem pencernaan mamalia, sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Anak-anak, demikian tadi ya beberapa keterangan singkat mengenai organ pencernaan hewan dan fungsinya ya. Semoga kalian bisa memahami ya, mengerti penjelasannya sudah Ibu berikan ya. Tadi kita awali dengan gambar makanan sehat, kemudian mempelajari sedikit masalah iklan, kemudian mempelajari juga mengenai definisi iklan dan bahasa yang digunakan pada iklan, dan yang terakhir tadi kita belajar mengenai organ pencernaan hewan dan fungsinya ya. Anak-anak, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini ya, pembelajaran singkat hari ini bisa kalian mengerti dan pahami. Semoga bisa bermanfaat buat kalian untuk belajar di rumah ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.